Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala Luqmanu alaihi salam libni, dan berkata Luqman kepada putranya. Apa kata beliau? La tahqiranna ahada, janganlah engkau meremehkan, janganlah engkau menganggap rendah ahadan seseorang, lihul qani siyabihi, karena lusuh pakaiannya. Fa inna rabbaka, maka sungguhnya Tuhanmu, wa rabbahu, dan Tuhan dia yang kau hina itu, wahidun, sama. Tuhan kita dengan Tuhan yang kita hina sama, yang memberi rezeki sama. Siapa? Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah nasihat Luqman kepada putranya. Kenal ke Luqman, Bapak Ibu? Luqman sampai disebut menjadi salah satu dari nama surah Luqman, surah Luqman. Luqman ini berasal dari Afrika. Ada yang mengatakan di wilayah Sudan. Jadi di bidang ciri dengan Afrika niki bulu ni keriting, kulit dia bidang, beweh ni tebal, gigi putih. Lemot bayangan niki wa andin mai wa tete. Tetapi sama yang menciptakan mereka niki adalah Allah. Ayo telarang. Ketika kita menghina makhluk Allah, maka sama halnya kita menghina ciptaan Allah, menghina Allah. Maka mudah-mudahan kita selalu menjaga ucapan kita, jauh dari menganggap rendah orang, apakah dari sisi fisik, pakaian, penampilan, segala macam. Ini kita sebut, wahai anakku, jangan kau menganggap remeh seseorang yang pakaiannya lusuh, ditempel pakaian, saking nadik itu. Sebab Tuhanmu dengan Tuhannya sama. Bisa jadi yang kau remehkan, yang kau hina, bisa jadi hatinya lebih bersih dari hati. Bisa jadi dia lebih taat daripada. Wa qala Yahya bin Mu'az, berkata Yahya bin Mu'az, hubbuka lil fuqara'i, kecintaanmu kepada orang-orang fakir, min akhlaqil mursali, termasuk dari akhlak para rasul. Kita cinta, senang bareng kaca dengan fakir,
maka niki adalah bagian dari akhlak para rasul. Sebab rasul-rasul yang Allah utus, mereka cinta jauh dengan miskin, cinta jauh dengan tertindas, cinta jauh dengan selemah. Maka tentu saya sambil ikuti akhlak para rasul, maka cintailah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Berarti seandainya benci, maka seolah-olah kita bertolak belakang dengan akhlak para rasul. Wa isaruka, dan isarmu alias prioritasmu, utamaan engkau majalisatihim, akan majelis mereka. Jadi terperintah untuk lebih mengutamakan barang kancing majelis-majelis mereka. Min alamati solehin, termasuk tanda orang-orang soleh. Jadi arak majelis dengan fakir, arak majelis dengan sugih. Saya kumpul teman mendahulukan, memprioritaskan kumpul di majelis orang yang fakir, orang yang miskin, maka menjadi tanda orang soleh. Berarti sebalik kumpul kaca dengan sak sugih-sugih, maka mohon maaf lalai. Coba biasalah untuk kumpul kaca dengan sak sugih, luwih pegawaian segala macam, pasti itu Allah akan tambah rasa melek dari dunia. Pas bahas ini, bahas beti, ini bahas ini untung, ini bahas kepeng, melek aja nih. Lalu untuk kumpul kaca dengan miskin, dengan sandiara, kaya parang ke doang, dia apa-apa. Ternyata dia jauh lebih parah, dia harap makanan. Parang kita doang, dia harap pakaian. Ternyata dia jauh lebih parah, sama sekali dia harap berduin pekakas pakaian. Jadi lembut kumpul kaca dengan fakir, dengan miskin, insya Allah akan menambah rasa syukur. Lalu sebalik kumpul kaca dengan yang lalai, maka tentu akan menambah kelalaian. Allah akan berikan sifat lalai kepada kita. Wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqina, dan keenggananmu, keebukanmu, arti dek temele Nabi min suhbatihim, dari bersahabat dengan mereka, enggan tuh ebuk, barang ebuk, kebaturan kaca dengan fakir miskin, min alamatil munafiki, termasuk dari tanda orang munafik. Nabi SAW cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang miskin. Nabu kita jadi umat Nabi, dek temele barang, dek temele bebaturan kaca dengan miskin, dengan fakir, maka ini termasuk tanda munafik. Wa fil akhbari, dan di dalam khabar, anil kutubis salifah, dari kitab-kitab terdahulu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah SWT auha, telah mewahyukan ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam, kepada sebagian para nabi-nabinya. Tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Allah mewahyukan informasi berita kepada sebagian para nabinya. Nabi isin berita niki, ihzar, waspadalah, takutlah engkau, amkotuka, niki wahyu di sida Allah, mani di sida Allah di dalam kitab-kitab terdahulu. Takutlah kalian, amkotuka, bahwasanya aku murka kepadamu. Nabi dengan murka, takutlah tak kesak gadak gelek sida pada niki mani di sida Allah SWT. Fatasqutu min aini, maka engkau menjadi hina atau jatuh. Kalau engkau murka, maka secara otomatis engkau akan menjadi terjatuh alias hina.
min aini, dari pandanganku. Namun Allah murka, maka seolah-olah kita dihinakan oleh Allah, jauh dari pandangan Allah, tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asabu, maka aku curahkan alaika atasmu ad-dunya soba, akan dunia dengan curahan yang banyak. Ketika ada orang yang dicurahkan kenikmatan dunia, diberi kepuasan, tapi pun kemelik terus sampai lale, bisa jadi itu tanda Allah murka kepada kita. Berarti seandainya arak dengan teruji si miskin, tetapi dia taat kepada Allah, tanda Allah sayang. Sebalik lemun arak dengan sugih luwih harta benda lale, bisa jadi Allah murka. Dikembik karena mereka niki jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dunia ini semakin dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dan sampai arak dengan rajin beribadah, tetapi secara rezeki harta benda Nabi arak lihat tebih sempit. Rajin ibadah lagu kemana, rezeki kemana, urusan dia lancar. Sebalik arak dengan ahli maksiat lancar, rezeki lancar, urusan lancar, segala macam lancar. Sehingga ada orang berkata, berarti ini darah kena ibadah. Ini buktinya ahli maksiat lagu tetap terkabulan apa kemelik sih di sisi Allah. Maka berhati-hatilah ketika ada orang yang kaya, segala urusan terlaksana lagu maksiat kepada Allah. Itu yang disebut dengan istidraj. Nabi kenan istidraj niki arti terpuasa sini-sinilah apa kemilik sampai lali di akhir hayatnya, maka diberikan azab yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad kanat Aisyah, sungguhnya adalah Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anha, tafarraqa mi'ata alfi dirham. Jadi Aisyah niki pernah membagikan uang 100.000 dirham fi yaumin wahid, dalam satu hari. Kalau kepen niki 100.000 dirham terbagi sejeluh. Yuwajjah huha ilaiha, yang dikirim akan itu mi'ata alfin, 100.000 itu dirham, ilaiha kepada Aisyah, Muawiyah. Muawiyah ini fa'ilnya. Jadi Muawiyah orang yang mengirimkan uang kepada Aisyah untuk diberikan kepada orang-orang sejumlah 100.000 dirham. Wa ibnu Amir wa ghairuhuma, Ibnu Amir dan selain dari keduanya. Jadi Muawiyah dan Ibnu Amir dan selain dari mereka mengirimkan uang 100.000 dirham ke Siti Aisyah untuk digordikan. Hanya sejeluh kepeng 100.000 dirham itu. Wa inna dar'aha, dan sesungguhnya pakaiannya Aisyah lamarkuun, yakni ditambal. Lah pakaian Siti Aisyah itu kan bagi kepeng 100.000 dirham, luwih kan. Lagu sak tukang bagi kepeng niki tanggung pakaian itu tempel. Mulan beli tanggung solahan, lagu teman sampur-sampur, bagi-bagi sedekah berinfak. Sedangkan yang membagikan uang niki yakni Siti Aisyah pakaiannya ditempel. Wa taqulu laha, dan berkata kepada Aisyah, siapa? Al-jariyatu, yakni jariyah, budak perempuan
berkata kepada Aisyah, "Dombe, ieu beungan ini yang ngebengkekan lagu penampilan dia sok pakaian itu kan." Sehingga jariyah itu berkata, "Lau ishtaraitu laki, jikalau aku membeli laki untukmu bidirhamin dengan 1 dirham." Jak kebaitane 1 dirham sabe maguno lahman, jak kebelian lahman daging, taftorina alaihi, yang engkau pakai berbuka dengan uang 1 dirham, jak kebelian daging niki aden kalau berbuka. Wa kanat shaimatun, karena si Aisyah itu adalah dia berpuasa. Bentukan bagi kepen bu tangkong ketempel bu puasin. Itu perlihatkan jadi si jariyah niki. Faqalat, maka berkata Aisyah, "Lau zakkartini la fa'altu." Seandainya engkau mengingatkanku, la fa'altu, niscaya aku kerjakan. Wa kana qad awsaha, dan adalah sungguh mewasiati akan Aisyah Rasulullah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidatina Aisyah ketika ditawarkan daging segala macam mele lagu ia ingat Nabi satu wasiatan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya baik kepen niki masih bau, seandainya mele belian daging niki pun terima masih sah-sah saja, bau-bau saja. Lagu ia ingat Nabi saat kesampaian kewasiatan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sabda Rasulullah? Wa qala, dan bersabda Nabi, "In aradti, jikalau engkau ingin al-luhuqa yakni akan menyusul bi terhadap wahai Aisyah, seandainya mele menyusul kepadaku, kamu mele terut, fa'alaiki, maka tentu harus atasmu bi aisil fuqara, dengan hidup seperti orang fakir. Nanti mau terima nu bau-bau doang lagu, mau mele susul aku, mele terut aku, maka nggak terima. Apa tuh? Belian tangkungan, kepeng, belian daging, barang ini. Maka hiduplah seperti fuqara. Wa iyyaki, dan peliharalah engkau wa majalisatal agniya, akan majlis para agniya, para orang-orang kaya. Jadi terbaca kitab Mukasyafatul Qulub ini ibarat disuruh terkumpul ganja dengan fakir, ini dikumpul ganja dengan agniya. Ini pelihara, jaga, waspada, kumpul ganja agniya. Wala tanzai, dan janganlah engkau lepas wahai Aisyah tar'aka, akan bajumu, hatta tarqaihi, sehingga baju itu tertempel. Artinya tidak lepas meskipun kangkungnya ya wah tertempel. Anda belian yang dilepas, dagang berjejek kemudian, dagang soek buat tempelan kedua. Zaman makin niki tak makin tertempel. Keriput dan luar di manstrika lah kurang pede, tulah malik untuk cari pakaian seadanya. Sampai buka lemari dia tertawai pun si duit pakaian. Buat apakah setiap pakaian teniki sudah kita pakai untuk ibadah atau tidak? Sebab Nabi pun yang kita miliki jangan tercek wah dikedu ibadah, wah dikedu lalu ngaji pakaian, wah dikedu lalu kedu sembahyang. Karena jangan sampai bodet motor dan saya kedu pegawai tu, kedu jok masjid yang kedu lalu ngaji, kedu lalu hadir jok majelis ilmu. Jadi pas cek apa lanjut motor, orang pengaji Allah menurut aman kabar itu.
midah ke motor. Wajah rajulun ila Ibrahim bin Adham, dan datang seorang laki-laki atau menemui laki-laki ini kepada Ibrahim bin Adham, salah satu wali Ibrahim bin Adham. Bi asrati alafin, membawa 10.000 dirham. Jadi arak dengan mama ia jauhan Ibrahim bin Adham niki 1.000 alaf, 10.000 dirham. Fa'aba alaihi, maka enggan. Tapi kena enggan, menolak. Siapa yang menolak? Ibrahim bin Adham. Ayyakbilah, untuk menerima uang yang sejumlah 10.000. Lah, lemon itu terjauhan 10.000, 10 juta selelo. Alhamdulillah. Rombo. Niki Ibrahim bin Adham. Oh, nehi, tidak. Dia enggan, dia tolak. Fa'alha alaihi rajulu, maka si laki itu terus memohon kepada si Ibrahim adil terima kepek. Faqala lahu Ibrahim, maka berkata kepada laki-laki itu oleh Ibrahim, saking milih nerima muni Ibrahim bin Adham, apa kata beliau? Aturidu an amhu ismi, apakah engkau ingin supaya aku hapus namaku min diwanil fuqara'i, dari daftar-daftar orang-orang fuqara? Sebab orang-orang fuqara niki wah terdata nama-nama. Lemun wah masuk dalam golongan fuqara mulia. Nah, nani lemu keterima kepeng salangan sida 10.000 dirham, berarti tercoret kelangan nama-nama min diwanil fuqara, dari daftar golongan orang-orang pagi adik me terima. Bi asrati alafi dirhamin, ini dengan 10.000 dirham. La af'alu zalika abadan, aku tidak mau melakukan yang demikian itu selama-lamanya. Itulah waliullah. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan bersabda baginda Rasulullah SAW, tuba liman hudiya ilal Islam, beruntunglah bagi orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Belum miliar jumlah manusia di dunia kurang lebih, tetapi yang beriman sekitar 2 miliar. Iman merek. Lagu pelaksanaan arasa pecu, arasa setengah pecu, arasa super pecu. Tinggal terpilih apakah kita dia pecu loian atau sekedian atau tengah-tengah. Kembali ke diri kita masing-masing. Inilah kita beruntung diberi petunjuk untuk memeluk Islam. Di dalam kitab-kitab tersebutan hidayah atau petunjuk niki ia berdua tingkatan. Petunjuk paling dasar ia tersebut dengan naluri, insting. Semua makhluk diberikan, apakah manusia ataukah binatang. Binatang ini tidak tebing akal, tapi diberi naluri, insting. Contoh, misal lebah, tak benar lebah, penjiruan. Lebah ini memang tahu apakah lebah Afrika, lebah Indonesia, lebah Amerika. Balik ni menua model persegi 6. Kembali persegi 6 karena rumah yang persegi 6 niki ukuran pada setiap peluang pada doang dinarasa beli anda rasa kodang pada doang, padahal dinarak meteran lalu biak balik lebah ni. Lagu gini sak tepat. Ini insting ilmu yang Allah berikan kepada lebah. Nah, kembali persegi 6 sebab lemon bulat balik, maka ketika tamu menduniki sak tersimpan pasti arak sisa. Makin niki bulat, ni bulat, ni bulat, ni bulat. Arak sisa nanti. Berarti arak ruangan yang tak terpakai. Tapi ketika persegi 6 semua sudut, semua tepi terpakai. Saya aja lebah ni. Bu membe lebah
memimpin negara ibadah balik, padahal dia wahara studi banding, dia wahara kerajaan cara membuat rumah memerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang memberikan hidayah insting itu, yakni Allah SWT. Di atas hidayah niki ada teparan hidayatul hawas, panca indera. Dengan sebab kita melihat tahu, kita lihat gunung lah kebelik, kita lihat bulan lah kebelik, kita lihat matahari lah gitu tekan nih. Dengan melihat segala macam niki lewat panca indera, kita bisa tahu, oh ini pasti zat yang maha kuasa saja. Ini tuan musola karang makam daya ni lah solah nanti, lebih sajari lah solah. Saya cipta, saya biak, pasti arah dengan biak dia mungkin selung-selung ada. Sesolah-solah gedung, sehebat-hebat tukang biak gedung, pasti berduit tekan. Seandainya harap dia, harap kabel. Pas kita lihat ciptaan Allah niki matahari, langit, itu tekan. Nah datang matahari, biak kabel, beto stop kontak. Ini gitu. Secara otomatis saya mau jam setengah pintu. Tae, wah jalur. Lemon bareng jam 6 sore, telang jalur ni. Wah, terpesan-pesan, selung-selung. Seandainya jam pelunggu sami, misal makin terpesan sisi Allah atur matahari, bingung. Penyala balik, dila balik, kedua piran tematik kadang dieden, kadang nyala sampai jam kadang lupa otomatik. Ini adalah gambaran. Lemu tersuruh itu atur uru apapun, maka terserah wajib maha pengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hidayah sak kedua niki terbatas. Hidayah panca indera niki terbatas. Bukti luwe dengan melihat matahari lalu baik mau hidayah. Sebagian yang melihat sampai mendatangkan petunjuk. Sehingga diberikan hidayah yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah akal yang tidak bisa dijangkau oleh mata, bisa dijangkau oleh akal. Belian bulan dengan bintang, kalau kita melihat dengan mata, maka jawabannya belian bulan. Coba lebih pedasan, belian bulan dari bintang. Lalu ketika kita berpikir merenung, pas digali, dikaji, ternyata ia belian bintang. Maka gojek saking jauh, ia pun sekitar gojek. Tapi secara akal, secara hitung-hitungan, ternyata belian bintang. Lalu dengan tebing akal, jadi profesor bergelar, si biru metra gelar ni mudile, dia kenal Allah. Maka nikmat atau hidayah di atas akal namanya hidayatul din, hidayah agama. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah agama. Dapat tendik berdua gelar-gelar kita sekolah lagu. Alhamdulillah tamat agama Islam. Nah di atas hidayatul din ada namanya hidayatul taufik. Hidayah yang paling tinggi ini hidayah taufik. Mere gawe aturan-aturan Islam. Makin tamat Islam belum tentu baju sembahyang. Tamat Islam belum tentu rajin sembahyang, puasa segala macam. Tapi ketika Allah berikan hidayah taufik, maka dia rajin sholat, taat kepada Allah. Maka ia tertunas niki taufik. Ada terkicani hidayah taufik. Inilah tingkatan hidayah. Maka beruntunglah orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan hidayah niki adalah hak dari Allah SWT. Lalu tetap berusaha selanjut wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi, dan adalah kehidupannya kafafan cukup, wa qana'a bihi, dan ia qana'ah artinya puas dengan apa yang cukup itu. Jadi seri sama dua sifat cukup, merasa cukup, qanaah dalam arti itulah orang yang bahagia. Sampai berbahasa itu. Saya dengan paling bahagia, yakni dengan saat ini kira qanaah, merasa cukup, bahagia. Sebalik saya dengan selalu susah, stres,
Dia mau ini tenang dengan sak berdua sifat dengki. Jadi dalam hati nama berdua sifat dengki, ini susah-susah. No dengan senang dia susah jadi dengan senang. Nah inilah lamun arah kedengkian ya dalam jiwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, kelompok orang-orang fuqara, a'tullaha, berikanlah kalian akan Allah SWT ridho. Jadi ketika engkau melakukan Nabi pun berikanlah redho, ikhlas, nerima kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qulubikum, dari hati-hati kalian. Tidak terbaik dalam hati teniki tidak menerima. Ketika terjadi sesuatu kepada kita, apakah yang kita senangi atau tidak, tentu atas dasar kehendak Allah, kekuasaan Allah, kuasa Allah. Aku reda nerima, sila. Sebab kita disetir oleh Allah. Maju, mundur, maling disirat, mundur. Tazfaru, kalian akan memperoleh bisawabi fakrikum, dengan pahala kefakiran kalian. Lamun ridho, maka pahala dengan sebab kefakiran kalian. Wa illa, dan jikalau tidak, artinya jikalau tidak engkau berikan ridho kepada Allah, fala, maka tidak engkau dapat pahala. Jadi ridho, memberido, pahala. Lamun dia ridho, dia pahala. Fal awwalu al-qani'u, maka yang pertama adalah al-qani'u, orang yang qana'ah, merasa cukup. Wa hadza ar-radi, dan ini adalah ar-radi, yang orang yang ridho. Yakadu yash'uru hadza bimafhumihi, hampir mengisyaratkan dengan kepahamannya, anal hariso, bahwasanya rakus, la sawaba lahu, tidak ada pahala baginya, ala fakrihi, atas kefakirannya. Arak dengan rakus, fakir, dia mau pahala. Walakinnal ma'lumat al-waridah fi fadlil fakri, akan tetapi ada informasi yang bersumber fi fadlil fakri, di dalam keutamaan kefakiran, tadullu ala anna lahu, menunjukkan atas bahwasanya rakus itu sawaban, dapat pahala. Pokok fakir meskipun rakus mau pahala. Lemon keterangan saonek, seandainya fakir lalu rakus, ndik merido rakus, ndik mau pahala. Tetapi ada keterangan mengatakan bahwa meskipun rakus lalu fakir, mau pahala. Karena saya tahqiqu, sebagaimana akan datang keterangannya atau kebenarannya, penjelasannya. Fala'allal murad, maka bisa jadi yang dimaksud bi'adamir ridho, dengan ketiadaan ridho, huwal karahatu, yakni ketidaksukaan, li fi'lillahi, terhadap perbuatan Allah SWT, fi habsi dunia, di dalam menahan dunia, anhu, daripadanya. Wa rubba ragibin fil mali, dan betapa banyak orang yang gemar di dalam harta, arak dengan senang di dalam harta, la yakhtur bi qalbihi, tidak tergerak di hatinya, ingkarun ala Allah Ta'ala, ingkar atas Allah Ta'ala, wala karaha fi fi'lihi, dan tidak ada unsur benci atau tidak senang fi fi'lihi, di dalam perbuatan Allah. Fatilkal karahatu, maka ketidaksenangan itu,
hiyallati tahbitu, yaitu yang menghapus sawabal fakri, akan pahala kefakiran. Nah, jadi Mbak Niki, arak dengan fakir, nabi kefir segala macam. Nah, lagu ridho terhadap ketetapan Allah, ketentuan Allah. Barang niki jelas mau pahala. Nah, terus makin arak dengan fakir, kok rakus. Ada yang mengatakan dek mau pahala lantaran rakus, tetapi keterangan mengatakan tetap mau pahala selama dia tidak ingkar terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar rakus-rakus doang, lagu dek sampai menganggap perbuatan Allah ini dia tak senang. Alamun dia benci terhadap perbuatan Allah, maka itulah yang menghapus pahala kefakiran. Warwiyaan Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu annahu qala, inna likulli syai'in miftahan, sungguhnya setiap sesuatu ada kunci. Makin naik motor depan arak kunci, datang balik buka lawang arak kunci. Wa miftahul jannati, dan ada pun kunci surga, hubbul masakin, yakni cinta kepada orang-orang miskin, wal fuqara'i, dan cinta kepada fakir. Nah, ini salah satu kunci surga, yakni ada cinta kepada orang-orang yang lemah. Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Sabar orang-orang miskin. Jadi bapak ibu-ibu yang masuk dalam kategori miskin, fakir, sampai jadi kekasih Allah, tentu dengan sebab kesabaran, keredaan terhadap apa yang Allah tentukan kepada mereka. Hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah, mereka itu yakni orang miskin, orang fakir yang diberikan kesabaran, mereka itu duduk di dekat Allah. Lemah jelok kiamat. Lah, ini jirun kelebihan dengan fakir dengan miskin sabar, maka lemah jelok kiamat menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala, abdi dekat dengan Allah. Wa ruya an Ali karamallahu wajhah an Nabi sallallahu annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ahabbul ibadi ila Allah taala al-faqirul qani'u, sepaling cinta hamba kepada Allah al-faqirul qani, yakni orang yang fakir, yang qani, yang merasa cukup. Inilah sepaling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba, yang hamba itu fakir dan qani. Birizkihi, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-radi, ia ridho Allah ta'ala atas pemberian Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan, ya Allah jadikanlah makanan pokok untuk keluarga Muhammad kafafan, ya secukupnya. Hadis baik, Allah berikan makanan pokok sekedar, yang penting masih untuk bertahan hidup, untuk bisa menjalankan ketaatan, tidak lebih-lebih awal. Wa qala, dan bersabda beliau, ma min ahadin ghaniyin wala fakirin, tidaklah termasuk salah satu dari orang kaya dan juga tidak dari orang yang fakir, illa melainkan wada yaumal qiyamah, ya ingin esok di hari kiamat, annahu, bahwasanya kana utiya qutan fid dunya, adalah ia diberikan makanan pokok di dunia. Arti lemah dengan sak sugih atau dengan sak miskin, ingat entah hidup pelik dunia. Nah, ketika ingat entah hidup pelik dunia, mereka loian menyesal. Nenek gaji kenikmati makanan pokok doang. Arti menyesal tentang hidup berlebih-lebihan. Wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihissalam,
Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ismail, utlubni indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku ketika al-munkasirah qulubuhum, ketika terpecah qulubuhum, hati-hati kalian. Beda aku saat terpecah hati-hati kalian. Bingung para Nabi Ismail, waman hum, siapa mereka? Siapa orang yang hati-hatinya terpecah? Waman hum, siapa mereka? Qala al-fuqara'u as-sadiquna, yakni orang-orang fakir yang as-sadiqun, yang jujur. Saya sak milih cari aku mari di sisi Allah, maka carilah orang yang munkasirah, yang terpecah hatinya. Siapa itu? Yakni orang-orang yang fakir, yang jujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu minal fakir, tidak ada seorang yang lebih utama daripada orang yang fakir. Idza kana radiyan, apabila ada fakir itu radiyan, ridho. Bin fakir bin ridho, luar biasa. Tidak ada yang lebih utama dari fakir plus ridho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aina safwati min khalqi, mana pilihanku dari makhlukku. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, wa man hum ya rabbana, siapa mereka itu wahai Tuhan kami. Jadi di jelo kiamat Allah menyampaikan mana orang-orang pilihanku dari makhlukku. Maka malaikat bertanya, "Sayyidina ya Allah." Fayaqulu, maka berkata Allah, "Fuqara'u al-muslimina", orang-orang fakir di antara muslim, dari golongan muslim. Al-qani'una, di samping fakir dari golongan muslim, mereka al-qani'unya, orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Li'atoi, terhadap pemberianku. Ar-raduna, mereka pun juga orang yang ridho. Biqadri, dengan takdirku. Pertama ya fakir dari golongan muslim, kedua yang bersifat qanaah dari pemberian Allah, dan yang ketiga ridho terhadap takdir Allah. Adkhiluhum, masuklah kalian, masuklah akan mereka. Hum, yakni mereka niki maksud fuqara, orang yang qanaah, orang yang ridho, masuklah mereka itu al-jannata, ke dalam surga. Fayadkhulunaha, ketika Allah perintahkan mereka masuk ke dalam surga, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Wa yakuluna, dan mereka makan, wa yashrabuna, dan mereka minum, wan nasu fil hisabi, sedangkan manusia fil hisab, di dalam hisab. Wah, orang-orang fakir dari golongan muslim, waktu dulu tamu surga, orang ridho tamu jauh dalam surga, orang qanaah tamu jauh dalam surga. Nah, sak bingung niki kebanyakan manusia saat dihisab, di menduduk, di tenang, di jelas. Ya taraddaduna, mereka bingung alias sibuk. Fahaza fil qani, maka ini di dalam qani, orang yang qanaah, warradi, wa amma zahidu fasanazkuru fadlahu. Kaitan dengan zahid, orang yang zuhud, maka akan kami sebutkan fadlahu, kelebihannya, insyaallah taala, jikalau Allah menghendaki. Jadi sampun terbahas niki adalah qanaah, ridho. Ini seandainya niki adalah orang yang zahid, orang yang zuhud. Nabi penjelasan zuhud, fasanazkur, insyaallah jangan penjelasan di bab-bab berikutnya, insyaallah taala, jikalau Allah
menghendaki. Niki nggih. Lewat sambung wa amal asaru fir ridha wal qanaati. Fatasiratun ila akhir kalamana. Wallahu a'lam bishawab. Marju'al ma'ad. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum memulai majelis ilmu berzikir barang biasa, tentunya surah Al-Fatihah kita hadiahkan pertama